Acara ini dipersembahkan oleh Ini saya masak 2 menu ya. Yang pertama ada tempe orek basah, yang kedua ada kue tradisional dadar gulung. Nah, ini 2 menu ini dipilih karena bahannya mudah, murah, dan pastinya enak. Nah, kalau tempe orek basah ini dia lebih teksturnya lebih tebal-tebal. Jadi waktu dimakan itu lebih banyak kacang kedelainya yang kemakan gitu ya. Nah, terus juga ini bisa dijadikan lauk sih sebenarnya. Keluarga saya sangat suka sekali kue-kue tradisional. Mulai dari kecil itu saya suka lihat, oh kurang lebih memori itu ada di dalam kepala saya cara membuatnya gitu. Nah, kalau dadar gulung ini sangat mudah banget, cuma tepung dipakai air gitu bisa jadi juga. Kalau kita masak sendiri, kita bisa menyesuaikan cita rasanya. Pilih bahan-bahan, kita olahnya juga dengan baik. Halo pemirsa Dae TV di rumah, apa kabar? Hari ini saya, Mama Yana Sucintani, hadir bersama Anda dalam program Dapur Mama. Hari ini saya akan membawakan 2 buah resep yang mudah sekali, juga murah tapi enak, yaitu tempe orek basah dan kue dadar gulung. Seperti apa? Kita saksikan yuk! Oke, menu pertama yang akan saya buat adalah tempe orek basah. Bahan-bahan untuk membuat tempe orek basah yaitu yang pertama, ini ada tempe. Nah, nanti tempenya disesuaikan aja ya. Untuk tempenya yang bagus adalah yang kacangnya ini padat. Ada bawang putih. Kemudian ada cabai merah dan cabai hijau. Ada bumbu dapur, ada serai, daun salam, dan sedikit lengkuas. Nah, kemudian bumbu-bumbunya tauco sedikit. Nah, kemudian saya menggunakan ini kecap manis, kecap asin. Nah, lalu kemudian ada sedikit saus tiram. Saya juga menyediakan garam sedikit, nanti dipakai untuk menambah saja. Nah, kemudian ada juga kaldu jamur. Menggunakan air tapi sedikit aja. Nah, nanti bisa digunakan air ini ya. Oke, pertama-tama pemirsa kita akan menyiapkan dulu bahan-bahannya, yaitu yang pertama-tama kita akan memotong tempenya. Nah, untuk membuat tempe orek basah ini agak berbeda dengan tempe orek yang kering. Tempe orek yang kering itu kita motongnya bisa tipis-tipis, tapi kalau tempe orek yang basah kita bisa motong agak tebal, seperti tebalnya segini. Ya, nanti bisa tebalnya segini atau tebalnya segini, bebas aja. Nah, kalau ini kan agak lebih tebal nggak apa-apa, nanti kita potongnya lebih tipis ya. Jadi gini, kita potong agak lebih tebal. Kenapa dipotong lebih tebal? Supaya kita nanti waktu digorengnya itu dia masih ada efek basahnya ya. Dan waktu dimakan itu lebih apa ya, lebih terasa gitu kedelainya, karena kita menggantikan kedelai ini bisa untuk menggantikan protein hewani. Jadi motongnya nggak perlu diukur ya, potong aja. Saya potong semua ini. Ini soal panjangnya menyesuaikan aja. Untuk membuat tempe yang sebanyak ini, berapa cabenya bebas, sesuai dengan selera. Kalau misalnya rasanya di rumah ada anak-anak, terus nggak mau cabenya banyak, nggak apa-apa, boleh dikurangin. Untuk yang suka pedas, boleh langsung dipotong cabenya ya, potong seperti ini. Kalau untuk yang suka pedas ya, tapi kalau misalnya ada anak-anak, misalnya dia nggak suka pedas, kita mestinya potong dulu ini. Buka begini, kemudian dibuang aja bijinya.
buang bijinya supaya nggak terlalu pedas. Jadi hanya perlu kulitnya untuk supaya memberikan warna yang bagus dan aroma aja ya, tapi dia nggak terlalu pedas. Nah, kalau untuk memasak di rumah mama ya tips dari saya adalah jangan takut kotor. Udah masak aja, terus kemudian jangan mikir ini salah atau enggak ya, yang penting berani coba ya. Tapi kalau kebetulan ini kalau misalnya saya lebih suka pakai cabai merah begini karena nggak terlalu pedas. Jadi kalau misalnya kita di rumah punya anak-anak kecil ya bisa ikut makan. Kebetulan di rumah saya ada yang nggak suka cabai ya, jadi saya lebih banyak menggunakan cabai-cabai besar begini. Hampir semua dalam 1 minggu saya pasti bikin walaupun 1 kali. Nah, di rumah itu suka semua. Nah, karena di dalam tempe orek basah itu ada bumbu-bumbu yang spesial juga sih, nggak cuma dimasak begitu aja gitu. Jadi saya menggunakan bawang merah dan bawang putih. Nah, untuk tempe yang seperti ini saya menggunakan 2 bawang putih dan 3 bawang merah. Jadi bebas aja mau menggunakan yang seperti apa ya. Disesuaikan dengan kebutuhan kita dan disesuaikan dengan keadaan yang di dapur. Misalnya di dapur mama cuma punya bawang merah 2 nih, tinggal sisa 2, gunakan aja 2, nggak apa-apa ya. Jadi kita memasak itu menggunakan saja bahan yang ada di dapur. Oke, kita mulai nih. Kita potong-potong seperti ini ya. Potong bawang merahnya. Kita potong-potong seperti ini. Atau kalau di rumah punya irisan bawang, kita bisa menggunakan irisan bawang, jadi nggak usah dipotong kayak gini. Dan sekarang kita potong bawang putihnya. Ada beberapa alternatif juga, misalnya, oh saya mau pakai bawang bombay nih, boleh aja ya. Itu untuk ini kok untuk rasa dan aroma aja ya. Dan suka-sukanya, kadang-kadang lebih suka bawang bombay daripada bawang putih, ya bebas. Selesai, kita udah potong bawang putihnya. Ini sisanya saya pinggirin dulu. Kita akan potong. Nah, ini daun salamnya biarin aja di sini ya. Nanti daun salam yang kita gunakan paling 2 lembar. Yang ini sisanya kita nggak gunakan. Nah, ini sebenarnya serai sama lengkuas ini hanya sebagai pelengkap. Nggak pakai ini pun nggak masalah ya. Cuma saya lebih suka karena ini akan memberikan aroma yang khas gitu ya. Nah, untuk lengkuas sebenarnya itu kita bilangnya dikeprek gitu ya. Tapi karena di sini mungkin agak sulit saya untuk keprek ini ya, saya potong-potong aja, nggak masalah. Nah, oke. Nah, kalau ini karena kita mau keprek ini menggunakan pisau, kita belah sedikit. Langsung kita kita pindahin sini, kita ambil 2 lembar aja, terus kemudian kita masukkan sini. Oke, untuk memasak menu tempe orek ini pertama-tama kita akan menggoreng tempenya dulu ya. Kita masukin minyaknya masih agak banyak karena kita mau goreng tempenya. Tapi nanti minyaknya bisa digunakan lagi kok ya. Oke, setelah minyaknya cukup panas, ini minyaknya cukup panas ya, kita masukin dulu tempenya ya, kita goreng. Waktu menggoreng tempenya ini untuk tempe orek basah nggak perlu sampai kering ya, jadi cukup kering di luar aja, nggak perlu sampai kering ke dalam. Ini harus diaduk-aduk ya, kalau nggak diaduk nanti ada yang kering dan ada yang masih putih basah. Jadi masih begini ya, yang penting dia luarnya udah cukup lumayan kering. Nah, begini. Nah, nanti kalau misalnya udah digoreng, kita tiriskan dulu ya, supaya minyaknya ini nggak terlalu banyak waktu kita goreng. Kita mulai mau mengolah tempe ini menjadi tempe orek basah. Kita mulai memasaknya, kita nyalain kompor dulu.
Fungsinya minyak ini adalah cuma untuk menumis aja ya. Jadi kita sedikit aja menggunakan minyaknya, nggak usah terlalu banyak. Kalau misalnya ada yang suka pakai margarin ya boleh juga, atau suka pakai minyak zaitun, silahkan, boleh ya, lumayan ya. Kita tumis dulu. Tadi saya menggunakan dua batang serai ini untuk satu blok tempe ya, tapi karena kita memasaknya tempenya separuh, jadi kita menggunakan satu aja. Ini karena tadi saya pakai bawang merah cukup besar-besar, jadi nggak disemuain juga nggak apa-apa. Tadi cukup besar-besar bawang merahnya. Nah, kalau misalnya rasanya nih agak kekeringan, mau tambahin minyak lagi, silahkan ya. Kita masukin. Ini agak kekeringan, saya tambahin minyak sedikit lagi. Jadi kalau mau pemakaian minyak itu diatur aja ya, nggak apa-apa. Ini karena tempatnya cukup lebar. Kita masukin tauconya. Kira-kira 1 sendok makan, karena saya tadi ngambilnya sedikit-sedikit ya, sama 1 sendok makan. Masukin kecap manisnya 1 sendok makan, dan masukin ini saus tiramnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita beri air secukupnya aja untuk memberikan efek basah, supaya ini nanti nggak gosong ya. Garam boleh kita kasih sejumput aja, karena tadi kita udah pakai kecap asin ya, sejumput aja. Kemudian ini pakai kaldu bubuk sejumput aja, nggak apa-apa. Atau kalau mau ya kasih lebihan. Oke, kita masukin ya. Setelah masukin, kalau rasanya masih kurang coklat, baru boleh kita tambahin kecap manisnya sedikit. Kenapa kecap manisnya nggak boleh ditaruh banyak-banyak, supaya nggak keiteman. Jadi kita bisa bertahap ya. Nah pemirsa, kita udah mateng nih. Sekarang kita taruh di piring saji dan siap untuk disantap ya. Nih warnanya cantik kan? Tuh bagus, makannya jadi enak ya. Tapi kalau misalnya mau yang lebih basah lagi nih, supaya nanti waktu makan ada bumbu-bumbunya di nasinya, boleh tadi pakai airnya itu boleh lebihan ya, boleh lebihan. Nah bumbunya boleh ditambahin. Jadi jangan takut waktu masak. Setiap orang itu kalau masak yang penting nggak takut dan berani mencoba ya. Oke, udah siap semuanya. Nah mama di rumah, ini udah jadi menu kita yang pertama, yaitu tempe orek basah. Ini enak banget loh. Nah ini bisa dijadikan menu andalan keluarga. Selain enak, mudah dibuatnya juga, dan murah ya. Selamat mencoba.